Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Diga Ramadan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman mobile, yaitu sebuah aplikasi cookbook yang dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan menerapkan provider sebagai state management, REST API, penyimpanan lokal SQLite, serta shredded preference. Penggunaan teknologi tersebut bertujuan untuk membangun aplikasi mobile yang terstruktur, responsif, dan efisien dalam pengelolaan data. Latar belakang dari ide aplikasi ini adalah kebutuhan pengguna yang ingin mencari resep masakan secara tepat dan praktis tanpa harus membuka banyak website yang berbeda. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat berbagai resep masakan dari REST API, menyimpan resep favorit, mengakses kembali resep tersebut secara lebih efisien. Oke, untuk struktur dalam aplikasi. Saya akan buka aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dirancang dengan struktur folder yang memisahkan antara UI dan logic, sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Di sini ada folder untuk model. Nah, folder model berisi resip model, digunakan untuk mempresentasikan data dari API, seperti nama resep, gambar, instruksi, dan instruksi masak. Nih, seperti ini. Oke, selanjutnya ada service. Oke, bagian service ini digunakan untuk menangani proses di luar tampilan UI, yaitu API service, untuk mengambil data dari REST API, database service untuk menyimpan dan mengelola data favorit menggunakan SQLite. Dengan pemisahan ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan praktik pengembangan Flutter modern. Selanjutnya ada provider. Nah, dalam folder provider ini berisi kelas yang mengatur state aplikasi menggunakan change notifier. Provider yang digunakan antara lain resip provider dan theme provider. Untuk resip provider mengelola data resep, mengatur kondisi loading, mengelola data favorit. Sedangkan theme provider mengelola tema aplikasi, menyimpan referensi tema, menggunakan shredded preference. Penggunaan provider ini membuktikan bahwa state aplikasi dikelola secara terpusat dan tidak tercampur dengan UI. Oke, kita lanjut ke demo. Di sini aplikasinya sudah saya download sebelumnya. Tapi jika belum, begini cara untuk downloadnya. Kita pergi ke bagian build, terus ada APK, output, Flutter APK. Nah, di bagian sini adalah aplikasi yang bisa di-download. Maaf. Ya. Atau lebih gampangnya mungkin dibuka dari ini, file management kan. File management, ini. Nah, aplikasi ini bisa dikirim langsung dari WA atau dari tethering kabel USB dari HP ke laptop. Nah, karena saya sudah di-download, jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini di aplikasinya. Tampilan aplikasinya logonya seperti itu. Lalu maaf agak ini. Nah, ini dia laman utama dari resepnya. Oke.
pada halaman ini, aplikasi mengambil data dari REST API menggunakan API service. Selama proses pengambilan data, aplikasi menampilkan loading indikator yang dikontrol oleh provider. Setelah data berhasil diambil, provider akan memperbarui UI secara otomatis. Maksudnya di sini tuh adalah kalau misalnya kita tarik ke bawah, nah itu loading tuh. Oke, kan tadi saya bilang ada bagian detail dari resep, nih seperti ini. Ini adalah detail dari resep, bahan dan cara memasaknya. Di sini juga saya memberikan opsi untuk difavoritkan, jadi bisa disimpan. Nih, contohnya seperti itu. Itu mungkin kita lebih dari satu ya. Nanti akan muncul di bagian favorit di sini. Bisa dihapus salah satu seperti ini, hapus. Atau mungkin bisa dihapus secara semuanya di bagian setting, hapus semua favorit. Maka akan terhapus semua. Lalu untuk bagian pencarian, di sini kita bisa mencari resep masakan yang kita inginkan, seperti saya ingin mencari pie ya. Pie, cari. Nah, dia akan terlihat pie yang kita inginkan. Untuk pencarian errornya, misalnya di sini saya basing-basing ngetik, akan muncul tidak ada hasil uji coba kata kunci lain. Lalu di bagian setting kita mendapatkan tema dark mode dan white mode. Sebenarnya ini sudah saya setting awal, maaf lupa. Jadi ini bisa kita ganti seperti ini. Dan kalau misalnya kita keluar dari aplikasi, maka akan tetap tersimpan. Di sini saya akan coba saya ubah menjadi mode terang. Saya akan keluar, saya hapus, tutup. Lalu saya akan masuk lagi. Maka akan tetap jadi mode terang. Oke, lanjut. Kesimpulan, aplikasi Cookbook APK berhasil dikembangkan dengan menerapkan seluruh konsep utama dalam mata kuliah pemrogram mobile, yaitu provider, REST API, serta SQLite. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.